kualitasnya juga bagus, terus juga juara 1. Fun Smart Academy adalah sekolah anjing terbaik di Indonesia. Peralatannya profesional, lengkap dan nyaman. Metode pelatihannya sangat jelas dan nyata hasilnya. Bas adalah salah satu hasil pelatihan di Fun Smart Academy. Fun aja dulu, nanti juga smart. Tamrin di sini, fun aja dulu, nanti juga smart. Nah, kita mau diskusi tentang tadi si Win kan habis latihan, habis lomba di Fancam 32, ya ternyata memuaskan lah ya. Jadi skillnya bagus, kualitasnya juga bagus, terus juga juara 1. Nah, terus kalau kita tanya tipsnya dulu nih, gimana bisa konsisten skillnya si Win itu? Berarti udah juara atlet terbaik 3 tahun ya? Berturut 2 atau 3? Atlet terbaiknya 2 ya. Nah, atlet terbaik 2 tahun berturut-turut, berarti nanti kalau tahun ini ketiga kali hat trick. Ya kan? Nah, bagaimana bisa 2 kali berturut-turut, yang udah terjadi aja ya 2 kali berturut-turut, tetap stabil konsistennya, skillnya, timingnya, speednya semuanya ya. Bahkan bisa dibilang meningkat. Nah, tipsnya dulu nih. Tipsnya itu pasti latihan ya, konsisten. Kalau saya setiap hari, pasti setiap hari. Kalau misalnya lama nggak lama kan tergantung triknya bisa atau enggak. Kalau misalnya trik baru pasti lama. Tapi kalau pengulangan ya nggak perlu lama sih sebenarnya. Tapi pasti setiap hari. Berarti judulnya konsisten. Ya. Nah, sebelum syuting kan tadi kita ada ngobrol kalau nggak latihan tiap hari itu kayaknya nggak abdol gitu ya. Ya. Bener ya? Ya kan? Ya. Ya, kayaknya nggak puas gitu ya, atau ada yang janggal gitu. Saya sama Bas juga gitu sih. Jadi ya sama Bas Mini juga gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pegang atau nggak latih, kayaknya aduh hambar. Jadi kayak kesannya mau latih lah walaupun dari 10 menit doang. Ya kan? Nah, kalau Cilani begitu juga nggak perasaannya? Iya sih. Atau latih itu malah bete gitu ya? Aduh latih gitu ya? Gimana? Tapi jujur ya, setelah Fancam kemarin gitu, saya kan ya bangga lah sama Jack gitu. Artinya dia tuh performnya tuh seperti yang di latihan gitu. Jadi malah setelah Fancam tuh pengennya latihan lagi karena dia jago gitu. Jadi ayo Jack pasti bisa makin jago gitu loh. Jadi pengennya latihan. Kesimpulannya jadi kalau kita konsisten latih yang benar caranya, anjingnya pasti ada hasil. Ya. Sebenarnya tujuan kita ngelatih anjing ini kan sebenarnya bukan hanya ya ego juga manusia, artinya dia mesti pintar. Tapi tujuan mulianya adalah biar anjingnya itu bisa sesuai sama kita. Jadi kan anjingnya nggak hanya di kandang terus, jadi nggak di halaman terus, nggak diikat terus. Nah, jadi bisa interaksi sama kita, jadi durasi bisa panjang, kitanya juga fun, anjingnya juga fun, terus anjingnya juga smart, jadi fun smart, ya kan? Iya. Ya kan? Nah, terus kedua, anjingnya juga jadi meminimalkan untuk dibuang. Ya, buang itu kan bisa dikasih ke teman, bisa jual murah, bisa kasih ke saudara, bisa ditaruh di kandang terus, bisa diikat terus. Nah, itu kan kategori buang. Cuma yang tadi, kalau udah pinter kan yang tadi, ya kan? Ya. Kalau nggak latih itu kayak gimana gitu kan? Yang tadi, maunya selalu mau latihan jadinya. Nah, jadi tujuan mulianya kita latih anjing adalah biar anjingnya itu lebih harmonis sama kita. Oke? Nah, terus kedua nih, tips lagi. Gimana bikin si Win itu kalau terutama pas lagi Fancam, ya tadi lancar, terus bisa juara, bisa apa tipsnya lagi? Tadi kan latihannya nih. Nah, selain latihannya apa lagi tipsnya? Apa ya? Sebenarnya ini atlet terbaik 2 kali berturut-turut. Lah, kok kan Ciwin baru 2 tahun. Nah, makanya. Tapi kan hebat dong dia kan. Iya. Ya. Kan ya Atlet terbaik. Nah, tunggu intro dulu nih. Atlet terbaik di Fun Smart itu di Fancam itu adalah juara 1 itu dia dapat poin 10. Juara 2-nya poinnya 5, juara 3-nya poinnya 3. Nah, poin-poin ini dikumpulin dalam setahun itu. Dalam setiap Fancam itu kan ada si lomba A, lomba B, lomba C. Nah, misalnya juara lomba kemarin kan kita ada 3 lomba nih. Misalnya contoh juara 1-nya 1, juara 2-nya 2. Berarti poinnya 10, 5, 5. Jadi 20. Nah, dikumpulin akumulatif terus sampai setahun, nilai yang tertinggi peringkat 1 itulah yang disebut atlet terbaik. Nah, itu versi si Fancam. Nah, Win ini udah 2 kali berturut-turut. Sebelum Win sih banyak, ada Dora, ada Toby dulu sempet, terus ada si Sakura, terus ada si siapa lagi ya? Dulunya ada mereka, tapi 2 tahun terakhir ini si Win. Nah, kita coba nih kulik-kulik dikit gimana. Nggak, kalau dibilang nih ya, kalau dibilang sih sebenarnya saya gini, kita ngomong flashbacknya generasinya si Mention nih ya. Generasi Mention sebenarnya saya tuh nggak dapet ilmu
yang maksudnya kalau secara kurikulum saya mungkin hampir setengahnya saya nggak dapat. Saya nggak ada bahan untuk praktek, ya kan? Karena si Mansion tuh jauh lah pokoknya. Ya, ibaratnya food drive, play drive-nya low banget lah ya. Jadi kalau misalnya saya mau latihan, misalnya latihan satu trik itu misalnya yang naik flip aja nggak dapet, atau naik kaki nggak dapet. Jadi di UIN tuh sebenarnya eksperimen pertama saya. Jadi saya mungkin waktu zamannya Mansion saya dapat teorinya, oh ya gini, tapi secara praktek saya nggak pernah praktek yang trik yang susah-susah, nggak pernah. Jadi sama UIN ini baru pertama kali latihan trik yang susah. Cuman ya secara kalau dibilang teorinya saya dapat, ya tinggal kita cara prakteknya aja. Tapi nggak 100% yang maksudnya kadang-kadang anjing tuh nggak, misalnya kita dapat jalannya A, nggak 100% kita jalannya A, bisa aja dia pakai trik yang lain, bisa ke trik yang itu gitu loh. Jadi jalannya pasti ada gitu. Nah itu yang disebut jam terbang. Ya. Jadi setiap anjing atau setiap manusia itu kan beda ya. Ada yang ada mental yang kuat, ada yang ngambekan, ada yang pemalas, ada yang galak, penakut. Nah itu kan beda-beda. Nah itu dia. Jadi kita combine kurikulum plus yang tadi disebut jam terbang. Biar gimana kita manuver itu biar si anjingnya ke titik yang tadi gitu. Nah terus jadi tipsnya gimana? Jadi misalnya tadi kan latihannya mesti tiap hari, terus konsisten ya mesti tiap hari nggak boleh bolong. Nah tipsnya ini biar si freestyle itu biar dia tuh paham, ngerti atau hafal, nah itu gimana? Ya itu kalau yang jadi kalau kita misalnya udah susun satu maksudnya gerakan dari 10 gerakan atau 20 gerakan, jadi kalau kita mau jadi diulang terus tiap hari itu ulang terus sampai dia kan sebenarnya kan anjing itu kan cuma hafalan. Jadi dia pasti habis gerakan A dia tahu gerakan B, habis B dia tahu C. Jadi itu diulang aja terus. Jadi kalau misalnya ya jangan hari ini A B C, besok A B D E, jangan dirubah. Pokoknya udah berarti format. Itunya ya, formatnya itu udah begitu sampai itu Vanchem selesai, baru diganti format lain gitu sih. Nah berapa lama persiapan untuk setiap mau ke Vanchem? Kalau saya ya, kalau saya nanti dibilang orang kerajinan kali kok, enggak sih. Saya jadi kalau misalnya habis Vanchem, jadi kita udah ada perkiraan ini mau latihan trik apa, begitu sih. Jadi yang pertama tuh yang trik yang belum pernah latihan tuh pasti dilatih dulu sampai dia lancar, baru kita masukin gerakan-gerakan yang lain. Jadi satu story gitu sih. Biasanya begitu. Jadi latihan di awal tuh latihan yang gerakan yang susah-susah. Berarti bisa 2 bulan 3 bulan nih. Karena 3 bulan sih. 4 bulan sekali. 3 bulan. Nah, 3 ya bulan. pokoknya begitu habis Vanchem, mau Vanchem berikutnya kita udah mulai latihan. Mulai susun ya. Ya tadi susun. paket yang 10 gerakan dulu. Nanti baru masuk ke 20, 30, 40, 50 udah. Oke. Nah, kalau kemarin si Jack persiapannya berapa lama? 2 minggu. 2 minggu. Tapi kualitasnya udah mantap. Ya. Tinggal dikembangin lagi. Oke, kita lanjut lagi kalau pengalaman nih. Ini kita bertiga pelatih nih, ya kan? Pelatih dari Pekanbaru nantinya namanya masih Animus. No name. No name. Ini dari Legend Dog, ya kan? Legend Dog ini intro dikit lagi. Jadi Legend Dog ini seperti yang saya bikin jadi kayak Avenger. Wah. Yang jago-jago dari Vanchem comot jadi pelatih di Legend Dog ini. Ya, Legend Dog ini kita ada beberapa pelatih, ada si Civisha, Komatin, Cibing. Nah itu yang jadinya bisa ngebantu yang ya kalau Cibing bisa privat ke rumah. Terus dia pegang di BGM juga, selain di Vanspat juga. Jadi ya tadi si Legend Dog ini pilihan orang-orang terbaik dari Vanspat yang untuk dia bagi ilmu ke buat yang dog lover itu biar tadi pinter, orangnya pinter, anjingnya juga pinter. Nanti selanjutnya Cilane di Pekanbaru. Nah pengalamannya dong, ada yang jeleknya dulu gimana, bagusnya abis itu apa? Jelek. Yang susahnya tuh kadang-kadang gini, yang susah itu kalau anjing nggak mau makan, itu yang paling susah. Jadi biasanya kalau
kalau di basic kan kita ngandelin makanan. Jadi kalau ada makanan atau ada snack itu dia lebih masuk daripada sayang-sayang doang. Ya, daripada sayang-sayang doang. Jadi kalau anjing yang makannya susah, itu susah deh keragasan. Ya, paling pakai tarik sih, Ya. sistem tarik. Nah, paksa lah ya. Ya. Oke, jadi ini keluhannya yaitu makan anjing itu makannya susah. Nah, mungkin tipsnya sebelum kejadian susahnya. Jadi awalnya. Jadi fase 1 itu 0 sampai 5 bulan. Fase kedua 6 sampai 12. Fase ketiga 13 bulan ke atas. Nah, fase ke-1 ini yang paling penting, itu golden age-nya buat semua atlet dari anjing termasuk manusia. Jadi kita kenal Michael Jordan, Messi, Ronaldo dan kawan-kawan itu mereka start dari umur dini. Biasanya di umur 5 atau 6 7 tahun mereka udah digodok. Nah, kalau kemarin kita nonton filmnya King Richard itu, mereka orang tuanya, ayahnya itu dia siapin si Venus Williams sama Serena Williams dari umur 1 tahun. Ya, dia udah kenalin tenis ya, bola tenis, kasih dia main. Pegang-pegang raket di umur 2 tahun, 3 tahun. Bahkan dia lempar-lempar raket juga nggak apa-apa. Nah, jadi dia udah kenalin dunia tenis. Nah, dia mulai servis pertama itu umur 3 tahun. Dia udah mulai kenalin gitunya. Nah, makanya kita kenal namanya Venus Williams. Dia peringkat 1 di tenis untuk wanita dulunya ya. Nah, sama Michael Jordan. Kalau kita lihat di film-filmnya Michael Jordan, dia umur 5 tahun udah dibeliin ring, udah dibeliin bola, dia shoot sendiri di lapangannya dan bapaknya yang latih. Termasuk Messi, termasuk Ronaldo, semuanya yang jago-jago lah. Jadi nggak ada yang instan. Jadi anjing jago juga nggak ada yang instan. Nah, di umur 2 bulan dia biasanya masih rakus. Disitulah digempur makan sebanyak-banyaknya, tapi bentuknya training, bukan dikasih di mangkok doang. Jadi bentuknya training. Jadi makin kita rajin latihnya, berarti efeknya dia makin jago. Karena food drive-nya makin banyak dan durasi latihannya juga jadi panjang kan. Jadi dia bagi si anjing itu latihan itu jadi yang tadi menarik. Dapat makan, dapat main, dapat sayang. Nah, tapi waktu di sini dilewatin, masuklah 4 bulan, 5 bulan, baik semua bakat hilang. Rata-rata bakat hilang, apalagi kita sebagai owner pertamanya ya sering pukul, ya kan, gigit sini pukul, ya kan, panggil nggak bisa pukul, semua pukul. Nah, tambahlah hancur lagi, udah food drive-nya hilang, play drive-nya hilang, terus mentalnya, bondingnya nggak dapet di ownernya, jadi kita negatif training terus. Nah, makanya jadi fase ke-1 itu jika bakal bisa jadi kayak si Win, si Jack, si Bas, itu startnya dari umur 2 bulan. Nah, kalau Bas munculnya 2 tahun, udah nggak, kita di dunia ini nggak ada namanya Bas, Super Bas nggak ada, termasuk Win. Win umur berapa bulan latihannya? 3. Tuh. Saya dapatnya umur. Nah, 3 bulan. Jadi 3 bulan dia udah latih, ya kan? Nah, kalau Jack agak telat, dia masuk ke 9 bulanan ya. Yes. Tapi karena ownernya serius, ownernya ikutin kurikulumnya Fansmart, tetap bisa berubah. Jadi tetap umur berapapun sebenarnya bisa dilatih. Yeah. Cuman, nah yang paling bagus di fase ke-1. Ya, nah tapi kalau lagi kalau orangnya benar-benar persisi latihannya, tetap umur berapapun bisa dilatih. Jadi jangan khawatir. Jadi umur apapun, anjingnya jenis apapun, itu semua. Contoh Jack Russell, ya kan? Win, Pak, Bas, Malinois, semua bisa dilatih. Dari anjing kecil, anjing gemuk, anjing tinggi, anjing kurus, anjing bulu keriting, bulu pendek, semua bisa. Jadi kita di sini nggak ada rasis nih, nggak ada, ya kan? Jadi kita sebagai manusia juga jangan rasis, ya kan? Belajar dari dunia anjing ya. Anjing main sama semua ras, dia nggak ada masalah. Oke, nah Cilani mungkin ada yang mau ditanya dari yang tadi lombanya si Win atau latihannya si Win? Mau nanya nih, pernah nggak Win mogok latihan gitu? Maksudnya dia skillnya udah bisa tapi dia nggak mau gitu. Terus tips dan triksnya apa kalau ada situasi seperti itu? Oh, mogok sih pasti pernah ya. Cuman kadang-kadang gini, mogoknya itu kadang-kadang kayak nggak mau latihan gitu. Misalnya satu trik nih ya. Sebenarnya dia bisa, cuma dia nggak mau. Ya, berarti itu perlu dihukum kan. Jadi kadang-kadang pakai e-collar juga. Jadi dia harus tahu gini. Sebenarnya kalau e-collar itu gini. Jadi dia harus tahu ini sekarang kita latihan. Kalau udah jadi latihan selesai, berarti boleh main.
waktunya dia harus jadi si Win tuh harus tahu kalau kita latihan berarti kita latihan, selesai latihan jadi udah bebas free. Jadi itu jadi saya terapin dia gitu. Jadi latihannya pun nggak terlalu panjang. Sebenarnya si Win tuh latihan nggak panjang. Jadi paling panjang pun itu kalau trik baru 1 jam. Itu kan kalau trik baru itu kan banyak pengulangan. Kalau trik lama itu paling cuma 15 menit selesai kok. Jadi kalau misalnya, tapi biasanya itu mogoknya itu di trik yang baru. Tapi trik baru pun kalau dia udah, saya rasa dia kalau udah bisa terus tapi dia bikin salah, itu berarti kan dia ngambek gitu. Jadi perlu juga dihukum. Jadi kalau kita kan ada sistem yang equaler itu. Kalau misalnya kalau dia nggak mau kita cubit, tapi kalau benar pun kita pijit atau dikasih snack Reward juga. gitu Iya, reward. Iya. Jadi dia lama-lama dia juga tahu, oh berarti kita masih latihan nih. Jadi lancar-lancar aja sih. Gitu. Tapi pasti kejadian itu sih pernah juga. Nggak mungkin nggak pernah. Oke, jadi kesimpulannya adalah pas lagi latihan kita mesti tegas, Iya. ya dong. Iya. Tadi pas sudah selesai latihan, nah disitulah saatnya Iya. manja-manja, main-main. Iya. Nah mungkin triknya gini, kalau kita lagi nggak niat, yang udah jago aja, saya 10 menit aja. Iya. Ya tadi buat kita juga belajar konsisten. Iya. Kalau kitanya konsisten, anjingnya ikut konsisten. Kitanya serius, anjingnya serius. Kitanya rajin, anjingnya juga rajin. Makanya ada pepatah, anjing mirip kayak ownernya. Makanya jadi ownernya mesti kasih contoh dulu, ya kan? Kalau anjingnya ya tadi gonggong minta main dong, kita males dong. Jadinya apa? Liar tadi anjingnya, ya kan? Jadi kan nggak sesuai. Nah jadi ownernya yang tadi mesti kasih contoh dulu. Nah nanti anjingnya bisa ngikutin kita. Nah jadi tipsnya kalau kita lagi males, udah bentuknya main-main tapi ya skillnya 15 menit atau 10 menit aja. Sisanya udah main-main bola, tali, peluk-peluk, sayang-sayang, lus-lus. Nah jadi ya tipsnya kalau lagi serius dia mesti ada koreksi, karena tanpa koreksi bagi anjing itu adalah gua nggak usah latihan juga nggak diapa-apain. Ya ujung-ujungnya ya nggak pinter dong. Kalau nggak pinter ya berarti jangan berharap juara karena ya nggak pinter. Jadi karena kita konsisten, kita tegas, di sini anjingnya pinter. Waktu kita pinter, kita bisa juara. Nah waktu kita udah pinter aja, udah memindahkan untuk anjing dibuang, apalagi juara. Nah coba kita iseng aja nanya, Win mau dijual berapa? Tuh kan jual. Udah pinter. Coba anjingnya beringasan. Jangan kan nanya berapa duit, lu bawa aja udah gratis. Nah itu dia. Jadi coba kalau kita sebagai dog ownernya ya adalah kita mesti tadi konsisten dan tetap mesti ada reward walaupun ada hukuman, tetap koreksinya yang manusiawi. Iya. Jadi nggak boleh dikit-dikit pukul, tendang ya kan, apalagi disabet pakai tongkat lah, apalah jangan. Ada yang mau tanya lagi? Ya udah cukup, terima kasih. Wah. Oke, jadi closing statement singkat padat aja. Mungkin dari strategi Cilani dulu. Untuk dog lover nih, jadi general ya anjingnya, ya bukan latihannya doang tapi general. Oke. Kayaknya saya ngambil kesimpulan dari ini, kayaknya semakin pintar anjing kita, semakin kita latih, makin dia pintar, kita bakalan makin sayang sama dia. Gitu sih. Oke, kalau Ciping Sama sih sebenarnya. nyontek nggak boleh. Enggak. Mesti manuver sendiri ini. Oke, apa? Kalau menurut saya gini, kalau ngelatih anjing kan bukan anjingnya aja yang pintar, orangnya juga sehat kok. Jadi ya sebenarnya nggak ada manfaatnya, lebih banyak daripada ruginya. Mungkin kalau ruginya di awal-awal doang, ruginya bukan rugi sih, maksudnya negatifnya itu kan cuma di awal-awal aja. Kalau begitu anjingnya udah kita konsisten latihan, dia sebenarnya bisa baca kok, baca apa yang kita mau itu dia bisa baca. Jadi kalau udah selanjutnya itu lebih enak lah, lebih gampang. Jadi anjingnya sehat, anjingnya pintar, orangnya juga sehat. Nah, kalau dari saya, latih anjingnya dengan kemampuan kita sendiri. Jadi maksudnya kita yang latih sendiri, jangan kasih ke orang lain atau dititip atau pelatihnya datang kasih pelatihnya aja, jangan, itu nggak ada hasil, percuma. Jadi contoh, Win udah begitu jago, kasih ke orang, tetap anjingnya nggak nurut karena nggak bonding, dan orangnya pun juga bingung, ini anjing bisa apa aja, gitu kan? Prosesnya gimana aja. Jadi latihlah anjingnya Anda sendiri. Kedua, yang tadi koreksi perlu, tapi jangan berlebihan. Begitu juga dengan hadiah reward, perlu juga jangan berlebihan. Ya, jadi mesti ideal. Nah, ketiga,
musik konsisten yang tadi. Karena di sinilah orangnya mesti pintar dulu. Nah, kalau di Fansmart ya mungkin kita bilang, ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah, relatif lah kalau harga ya. Cuma kalau di Fansmart kita investasi ilmunya ke orangnya, ya kan? Nah, ini kan jebolan Fansmart nih dua-duanya. Lihat nanti di deskripsi kasih linknya si Jack kemarin lomba sama linknya si Win yang kemarin lomba. Nah, itulah hasilnya. Nah, karena orangnya pintar dulu, baru anjingnya ikut pintar. Jadi nggak mungkin anjingnya pintar duluan dibanding orangnya, itu kiamat itu. Kalau anjingnya pintar dulu, serem itu ya. Nah, jadi tips dari saya adalah 3 ini aja dulu penting. Yang tadi latih sendiri, terus kedua hadiah dan koreksinya mesti tetap ada, tapi jangan berlebihan. Terus ketiga, nah konsisten. Oke, sampai ketemu lagi di vlog-vlog kita yang berikutnya. Bye. Bye. Iya. Iya. Good.